Kembali lagi kita akan belajar mengenai hukum kekekalan energi kinetik. Sebelum kita ke latihan soal, mari kita review bersama-sama hukum kekekalan energi mekanik. Nah, pada dasarnya, energi mekanik itu adalah total dari seluruh energi kinetik dijumlahkan dengan energi potensialnya. Atau EM sama dengan EK plus EP. Jadi kalau misalkan hukum kekekalan energi mekanik, jadi energi mekanik awal atau EM1 itu nilainya sama dengan energi mekanik akhir atau EM2. Jadi kalau kita jabarkan EM-nya, dia jadi EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Ini kalau kamu balik EP1 duluan lalu diikuti sama EK1 juga boleh ya, sama aja. Karena penjumlahan itu bersifat komutatif, jadi kalau dibalik posisinya ditukar itu boleh. Lalu untuk EK itu rumusnya kalau kita jabarkan lagi, dia adalah setengah massa dikali kecepatan 1 pangkat 2 ditambah dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian yang pertama atau kedudukan awal bendanya. Kemudian EK2 dijabarkan menjadi setengah massa dikali kecepatan 2 pangkat 2 ditambah massa dikali gravitasi dikali ketinggian kedua. Nah, ini dia. Persamaan hukum kekekalan energi mekanik setelah dijabarkan. Contohnya tuh ketika suatu benda nih, ada ketinggian awal H1, waktu dia jatuh ke bawah, ini ada H2-nya. Yang menjadi patokan ketinggian itu adalah bumi. Makanya tuh dikalikan dengan gravitasi bumi ya. Jadi ketinggian dari tanah, dari bumi, itu yang menjadi titik acuan ketinggian benda tersebut. Waktu dia ada di sini, V1 dan V2, ini juga memiliki kecepatan yang berbeda. Maka energi kinetiknya sendiri pun nanti juga berbeda. Nah, sekarang kita soal. Di sini dinyatakan ada sebuah benda, dia jatuh bebas. Ketika benda dikatakan jatuh bebas, itu perhatikan baik-baik. Kecepatannya itu 0. Jadi V1 sama dengan 0. Kemudian dia jatuh dari ketinggian 5 meter di atas tanah. Jadi nih, H1-nya itu sama dengan 5 meter. Jika massa benda adalah 5 kilo, berarti itu diketahui M-nya 12 kilo ya. Kok 5 kilo jauh sekali. Kemudian ditanya EK. EK2 ketika berada di tanah. Jadi di sini nih. Jadi ini posisi awal, ini posisi akhirnya. Jadi H2-nya ketika di tanah sama dengan 0 karena dia tepat di atas tanah. Lalu V1-nya ya, V1 di sini 0. Kita akan mencari EK2. Oke, kita pakai yang ini ya, karena kita mau cari EK2. EK1 ditambah EP1 sama dengan EK2 ditambah EP2. EK1-nya karena dia kecepatannya 0, maka energi kinetiknya 0 ya. Ingat, kalau dia kecepatannya 0, maka EK-nya 0. Jadi ini kamu bisa langsung tulis 0 ditambah MGH1 sama dengan EK2 ditambah dengan, karena ini MGH2. Nanti ini juga 0 karena H2-nya 0. Oke, kita substitusi dulu deh. M-nya 12 dikali 10 dikali H1-nya 5 sama dengan EK2 plus massanya 12 gravitasi 10, H2-nya 0. Jadi kamu hitung 12 kali 10 kali 5 sama dengan, iya benar, 600 satuannya joule. EK2. Ini sama dengan 0, jadi nggak perlu ditulis lagi ya. Jadi dapat hasil akhirnya, nilai dari energi kinetik benda ketika tepat di atas tanah itu adalah 600 joule. Oke, bagaimana? Gampang bukan? Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalian boleh bertanya di kolom komentar.
Semuanya tetap semangat.